Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 502, Lord of Sea Serpent Island. Semuanya, silahkan lewat sini. Beberapa pria muda menunjuk ke Wang Xian dan kelompok itu dan menunjuk ke puncak gunung saat mereka berbicara. Ini salah satu gunung yang kami gunakan untuk menyambut tamu. Semua orang di Sekte Naga bisa tinggal di dalamnya sepanjang malam. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya sedikit saat dia masuk. Sekelompok pria muda tidak mengikuti. Mereka tersenyum dan melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi. Luar biasa, remaja berusia 20 tahun itu adalah eksistensi dan realem dan menciptakan sekte suci sendirian. Seorang pria muda berkomentar dengan iri. Cih, dia benar-benar beruntung. Pemuda lain di samping berkomentar dengan cemburu. Ayo pergi. Besok, aliansi antara sekte ortodoks akan terbentuk. Dalam waktu dekat, kita harus melibatkan diabolisme dalam pertempuran. Pada saat itu, harap berhati-hati, semuanya. Petik 2. Di bawah kepemimpinan sekte suci Donghua, diabolisme pasti akan dengan mudah dimusnahkan. Sekelompok pemuda berdiskusi dengan antusias saat mereka berjalan pergi. Wang Xian tiba di gedung tertinggi di puncak tamu. Dia melihat ke halaman dari pintu sebelum menuju ke kamarnya. Sekte suci Donghua benar-benar sesuatu. Mereka memiliki lebih dari selusin puncak tamu hanya untuk menyambut tamu mereka. Sebuah sekte gunung raksasa didirikan di atas ratusan gunung di daerah ini. Betapa agung. Petik 2. Ketika Wang Xian memasuki halaman, dia melihat ke depannya. Diskusi parau bergema dari bawah. Wang Xian melihat berbagai sekte masuk dengan banyak muridnya dengan kagum pada sekte gunung dari sekte suci Donghua. Bahkan murid dari sekte suci terkejut ketika mereka memasuki halaman sekte suci Donghua. Klan Sui luar biasa dan memiliki ratusan Shiheyuan. Namun, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan ratusan gunung yang diduduki oleh sekte suci Donghua. Pegunungan Donghua memang layak menyandang nama kekuatan terkuat di dunia bawah. Di bawah gunung tempat Wang Xian dan kelompoknya berada, beberapa murid sekte lain berseru kaget. Dong, dong, dong. Pada saat ini, suara bel berdering bergema di seluruh sekte suci Donghua. Bel bisa didengar dari seluruh penjuru sekte suci Donghua. Pada saat ini, murid dari sekte suci Donghua keluar dari puncak gunung mereka. Setiap puncak gunung memiliki lapangan pelatihan besar sebelumnya. Murid-murid mereka berlatih dengan rajin di bidang pelatihan. Raungan lembut bergema di langit sekte suci Donghua. Wang Xian berdiri di puncak gunung dan melihat ke depan. Dia menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Jumlah murid di sekte suci Donghua sedikit di luar harapan saya. 7-8 ribu murid tersebar di 40-50 gunung. Terlebih lagi, kekuatan mereka rata-rata lebih kuat dari sebagian besar dunia bawah. Petik 2. Bahkan area di bawah air terjun yang jauh sekali dipenuhi dengan pelatihan murid. Setiap murid bangga dengan sekte mereka. Wang Xian melihatnya sebentar lagi sebelum kembali ke kamarnya. Dia mengambil kertas yang memiliki Art of Weapon Refining tertulis di atasnya dan melanjutkan membaca. Ding! Memahami seni pemurnian senjata. Ketika dia selesai membaca seluruh ilustrasi, suara sistem bergema di benaknya. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Itu seperti yang dia harapkan. Nama, Wang Xian. Rache, Five Elements Divine Dragon, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat, 8. Energi naga, 19.634.210 per 100 juta. Kekuatan super, dominasi hewan laut, kemampuan untuk mengatur hewan laut yang lebih rendah dari level Anda. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi, transformasi naga surgawi. Seni memurnikan pil eliksir, murid alkemis, menyaring semua pil eliksir dengan sumber api asal. Seni pemurnian peralatan, magang pandai besi, sempurnakan semua peralatan dengan sumber api asal. Sempurnakan semua peralatan dengan sumber api asal. Ini seperti seni memurnikan pil eliksir. Wang Xian sangat gembira. Dia tahu dengan jelas betapa gilanya Arts of Refining Elixir Pills miliknya. Jika seni pemurnian peralatan sama luar biasa, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk membuat senjata spiritual bawaan di masa depan. Aku harus mencobanya setelah kembali, dan melengkapi seluruh sekte naga dengan giginya.
Semangat bersinar di mata Wang Xian. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Wang Xian turun dari puncak tamu sekitar pukul 10 pagi. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, Sekte Suci Donghua lebih hidup hari ini. Beberapa sekte dan keluarga yang kuat dari dunia bawah sedang berkeliling atau bercakap-cakap. Wang Xian melihat sekeliling dan memimpin sekelompok naga berjalan di sekitar tempat itu. Itu adalah Raja Naga dari Sekte Naga. Petik 2. Dia adalah Raja Naga. Semua murid di belakangnya adalah murid dari Sekte Naga. Saya telah mendengar bahwa mereka masih muda. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar masih sangat muda. Petik 2. Betapa hebatnya memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Memusnahkan dua pasukan kelas Sein, Sekte Suci Medis dan Klan Kiao. Bangkitnya Sekte Naga dibangun di atas mayat dua kekuatan kelas Sein itu. Petik 2. Raja Naga sangat tampan. Untuk berdiri di puncak dunia bawah di usia yang begitu muda, dia pasti pangeran tampan di mata ribuan wanita di dunia bawah. Petik 2. Ketika murid dari berbagai sekte melihat Wang Xian, mereka berdiskusi dengan lembut. Wang Xian mendengar komentar dari lingkungannya dan terkekeh. Dia berjalan ke kuali besar di tengah dan mulai mengamati dengan rasa ingin tahu bahan yang digunakan untuk membuat kuali ini. Materi level 10. Sayang sekali ini hanyalah kuali biasa. Pencipta tidak tahu apa-apa tentang pemurnian peralatan. Tolong beri jalan. Tolong beri jalan. Petik 2. Saat ini, teriakan bisa terdengar. Ses. Itu adalah. Siapa yang mengira dia akan berada di sini? Astaga, Sekte Suci Donghua benar-benar berpengaruh di dunia bawah. Petik 2. Sekarang setiap klan suci dan Sekte Suci ada di sini, dia juga di sini. Penguasa Pulau Ular Laut berseteru dengan Raja Naga dari Sekte Naga. Sekte Naga hampir membunuh putra penguasa Pulau Ular Laut sebelumnya. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut juga mengikuti di belakang. Diskusi yang heboh pun pecah. Wang Xian mengangkat alis dan kekejaman bersinar di matanya. Sebelumnya, Tuan Muda Pulau Ular Laut itu ingin membunuhnya. Setelah berhasil melarikan diri, Wang Xian meminta Mo Qinglong untuk menemukan lokasi Pulau Ular Laut. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun. Ayah, itu mereka. Orang itu mereka. Petik 2. Pada saat ini, dari belakang, Tuan Muda Pulau Ular Laut melihat sekeliling dengan bangga saat dia membenamkan dirinya dalam tatapan ketakutan dan hormat dari kerumunan. Ketika dia mendengar kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan lembut, dia menoleh dan matanya dipenuhi amarah. Dia menoleh ke ayahnya dan berbicara dengan niat membunuh yang bersinar di matanya. Hai Jiao memiliki penampilan seperti pria parubaya dan tingginya sekitar 2 meter. Dua tanduk besar tumbuh dari punggungnya dan setiap langkahnya akan membawa air yang deras mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia seperti binatang raksasa yang berjalan di darat. Ketika Hai Jiao mendengar putranya, dia berbalik dan melihat ke arah tempat Wang Xian berada. Wang Xian juga menoleh dan menatap dingin ke arah Hai Jiao. Hai Jiao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan langsung menuju Wang Xian. Selusin murid Sekte Suci Donghua yang mengikuti mengerutkan kening dan segera bergegas. Selain itu, ada 10 pria tua di belakang Hai Jiao. Masing-masing dan setiap dari mereka memiliki niat membunuh yang buas yang mengelilingi mereka seolah-olah mereka adalah binatang buas. Mereka semua menatap Wang Xian dan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka. Kamu yang disebut Raja Naga. Hai Jiao berjalan ke Wang Xian. Wajahnya ditutupi rambut dan tanpa emosi, dan dia menanyai Wang Xian dengan suara yang dalam. Wang Xian menatap Hai Jiao dan menyeringai. Apakah Anda di sini bersama putra Anda untuk meminta maaf? Bab 503, bagaimana berani intervensi semut tidak penting. Minta maaf. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Petik 2. Hai Jiao memelototi Wang Xian dengan dingin. Anda melukai anak saya dan membunuh anak buah saya. Aku sibuk beberapa hari ini, dan tidak punya waktu untuk membunuhmu. Petik 2. Apakah begitu? Wang Xian mengerutkan bibirnya. Saya mengirim seseorang untuk mencari pulau Anda, tetapi saya tidak menemukannya. Jika saya tahu di mana pulau Anda berdua tidak akan berada di sini hari ini. Petik 2. Ledakan, ledakan, gayung bersambut. Wang Xian dan Hai Jiao saling menatap belati. Gelombang aura memancar dari mereka. Saat dua awan aura bertabrakan,
ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Namun, aura mereka tidak terungkap dengan cara apapun. Ketika para ahli maju ke tingkat tertentu, mereka dapat dengan sempurna mengendalikan aura yang dipancarkan. Ketika kedua aura itu saling bertabrakan, tidak ada orang di sekitar mereka yang menyadari bahwa kontes telah dimulai. Hai Jiao menatap Wang Xian dengan keheranan saat dia menyipitkan matanya. Tuan muda Pulau Ular Laut mengepalkan tinjunya dan menatap Wang Xian dengan marah. Tapi dia tidak berani bertindak kurang ajar karena Wang Xian adalah seorang ahli yang menarik. Dia tahu kekuatan ahli dan realem, tetapi dia tidak takut, karena ayahnya akan membantai dia. Meneguk. Konfrontasi. Akankah mereka berkelahi? Petik 2. Ahli terkuat kedua di dunia bawah menghadapi ahli termuda yang tak tertandingi dari Sekte Naga Baru. Jika mereka bertempur, itu akan menjadi pertempuran berabad-abad. Petik 2. Baik itu Raja Naga atau Hai Jiao, keduanya hampir tak terkalahkan. Mereka adalah keberadaan yang kurang ajar. Kecuali salah satu dari mereka mengaku kalah atau mati, mereka harus berjuang keras. Petik 2. Melihat Wang Xian dan Hai Jiao saling menatap dengan dingin, suasana di sekitarnya membeku saat orang-orang di sekitar mereka terkejut melihat ini. Beberapa ahli dari Sekte Suci juga melihat ke arah dengan mata berkedip. Tuan Hai Jiao, kita harus pergi. Beberapa murid muda dari Sekte Suci Donghua dengan ragu-ragu dan hati-hati berkata kepada Hai Jiao setelah memperhatikan situasinya. Raja Naga, mohon maafkan kami dan biarkan kami lewat. Seorang murid muda dari Sekte Suci Donghua menurunkan dagunya dan berkata kepada Wang Xian dengan jelas. Murid ini adalah salah satu pemuda yang menerima Wang Xian dan gengnya kemarin. Wang Xian memandang pemuda itu dengan alis terangkat. Kalian berjalan ke sisi saya dan mengharapkan saya untuk memberi jalan. Raja Naga, Tuan Hai Jiao adalah VIP yang diundang oleh Sekte Suci Donghua. Anda berada di wilayah kami, jadi tolong beri jalan. Petik 2. Pria muda itu menjulurkan lehernya dan memberitahu Wang Xian ini sebelum dia menoleh ke Hai Jiao dan mengungkapkan senyuman yang menyanjung. Semut. Wang Xian mengayunkan lengannya dan melepaskan jejak niat membunuh di matanya. Setelah melihat Wang Xian bergerak, Hai Jiao tetap teguh kecuali alisnya yang sedikit terangkat. Beraninya kau, semut yang tidak penting, ikut campur dalam urusan para ahli. Petik 2. Di bawah tatapan kaget dan heran pemuda itu, Wang Xian meraih lehernya dan menatapnya dengan dingin. Uhuk, kamu. Pemuda itu memerah karena kemerahan saat lehernya dicengkeram. Dia memelototi Wang Xian dengan ekspresi mengerikan. Kamu, ini Donghua. Bam, Wang Xian menyentakkan lengannya, dan ledakan terdengar di sekitar anggota tubuh dan bidang eliksir pemuda itu. Ark, pemuda itu berteriak ngeri, yang bergema di Sekte Suci Donghua. Aku bertanya-tanya bagaimana Sekte Suci Donghua yang perkasa mendisiplinkan murid mereka. Sampah seperti itu sebenarnya mencoba untuk mengejek para ahli. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan pemuda itu keluar. Ark, tidak, anggota tubuhku, bidang eliksirku. Anda benar-benar melumpuhkan saya. Anda melumpuhkan saya. Petik 2. Pemuda yang terlempar ke lantai itu mengeluarkan seteguk darah. Dia merasakan tubuhnya gemetar ketakutan. Tubuhnya meringkuk dan matanya penuh keputusasaan. Bidang eliksir dan 4 anggota tubuhnya telah hancur total. Raja Naga benar-benar melumpuhkan murid muda dari Sekte Suci Donghua. Dia benar-benar lumpuh. Selain itu, sulit untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh ahli seperti itu. Dia benar-benar selesai. Petik 2. Dia meminta kematiannya sendiri. Bagaimana seorang murid muda dari Sekte Suci Donghua ikut campur dalam konflik antara Raja Naga dan Hai Jiao? Keduanya adalah ahli dan realem. Seorang pria yang belum lahir sebenarnya ikut campur dalam masalah ahli. Petik 2. Dia benar-benar idiot. Seekor semut bermimpi mencampuri konflik antara dua ahli yang tak tertandingi. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung karena tidak membuat dirinya terbunuh. Petik 2. Mungkin murid dari Sekte Suci Donghua tidak menyangka bahwa Raja Naga akan langsung melumpuhkannya. Kerumunan di sekitarnya menyaksikan dengan dingin ketika murid dari Sekte Suci Donghua berguling dan berteriak kesakitan di lantai. Berpikir bahwa Anda adalah murid dari Sekte Suci Donghua, dan Anda dapat menyodok hidung Anda dalam masalah ahli. Tidak apa-apa jika pihak lain hanyalah pakar bawaan.
Tapi kau sedang menggali kuburanmu sendiri dengan menusuk hidungmu dalam konflik antara ahli terkuat kedua di dunia bawah dan Raja Naga dari Sekte Raja Naga. Selain itu, kamu masih cuek, mencoba menyenangkan Hai Jiao, yang telah menjadi musuh Raja Naga. Bagaimana seorang murid yang bahkan bukan seorang inbon memprovokasi seorang ahli yang tak tertandingi? Senior, beberapa murid dari Sekte Suci Donghua menegang saat mereka berlari ke murid itu dengan panik. Semut tidak punya hak untuk berbicara. Hai Jiao menyapu pandangannya pada pemuda itu sebelum dia memelototi Wang Xian. Tapi aku akan membunuhmu karena menyakiti anakku dan membunuh orang-orangku. Hehe, yakinlah bahwa kalian tidak akan hidup lama. Wang Xian memandang Hai Jiao dan Tuan Muda Pulau Ular Laut dengan senyum lebar dan niat membunuh yang tak disembunyikan di matanya. Bagus, saya menantikannya. Haha. Hai Jiao terkekeh dan berjalan masuk dengan wajah sedingin es. Tuan Muda Pulau Ular Laut melemparkan tatapan maut pada Wang Xian sebelum dia mengikuti di belakang ayahnya. Wang Xian terkekeh. Dia melirik pria muda yang berguling kesakitan di lantai sebelum dia berjalan ke satu sisi. Beberapa murid dari Sekte Suci Donghua menatap Wang Xian dan mengertakkan gigi karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, dua pria parubaya terbang dengan aura menakutkan dari pakar bawaan. Seseorang melihat ke arah murid leluhur di lantai dan menanyakan ini dengan ekspresi muram. Itu adalah Raja Naga dari Sekte Naga yang melakukannya. Dia melumpuhkan 4 anggota tubuh senior Sue dan Elixir Field. Seorang murid menjawab dengan tatapan mengerikan. Raja Naga. Kedua pria parubaya itu mengerutkan kening saat mereka meletakkan tangan mereka pada pria muda dengan ekspresi gelap. Ini benar-benar hilang. Hidupnya sudah tamat. Mengapa Raja Naga itu melumpuhkannya? Tanya pria parubaya dengan ekspresi muram. Karena senior Sue mencoba campur tangan dalam konflik antara Hai Jiao dan Raja Naga. Akibatnya, Raja Naga langsung melumpuhkannya. Petik 2. Seorang pria muda menyeka keringat dingin dari dahinya. Ikut campur dalam urusan mereka. Kedua pria parubaya itu memiliki perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka memusatkan perhatian pada pemuda yang jatuh itu. Kamu bahkan bukan seorang inbon. Namun, Anda mencoba mengganggu dua ahli yang tak tertandingi. Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Bab 504, Donghua Aturan Tertinggi. Murid muda dari Sekte Suci Donghua berbaring lesu di depan dua pelayan dari Sekte Suci Donghua saat keputusasaan menyusulnya. Dia tidak mengira Raja Naga akan melumpuhkannya secara langsung. Selama 2 hari terakhir, dia telah menerima berbagai klan suci dan sekte suci. Mereka semua sopan padanya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Raja Naga tidak akan melakukan apapun padanya bahkan jika dia mencoba untuk mendapatkan buku-buku bagus dari penguasa Pulau Ular Laut. Namun, dia terlalu naif. Dia naif sampai-sampai menantang otoritas seorang ahli. Tidak peduli apa, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada kita ketika dia melumpuhkan murid kita di sekte kita. Dia benar-benar tidak memedulikan kita. Ketika dua pria parubaya melihat murid muda mereka di lantai, wajah mereka tenggelam dan mereka bergumam, laporkan kejadian ini. Mereka berdua segera pindah dan pergi. Adapun murid muda di lantai, dia dibawa pergi oleh murid lainnya. Dia memang Raja Naga. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda masih akan dibunuh selama Anda menyinggung perasaannya. Petik 2. Di sekitar mereka, para murid sekte lain tidak bisa menahan nafas setelah menyaksikan acara tersebut. Sebelum Sekte Naga didirikan, Raja Naga sudah diketahui membunuh murid dari sekte suci lainnya. Sekte Naga bahkan didirikan di atas mayat 2 pasukan kelas Sein. Raja Naga tidak akan peduli jika Anda berasal dari sekte suci Donghua atau jika Anda adalah orang terkuat kedua di dunia bawah. Dong, dong, dong. Saat ini, bel berbunyi. Murid dari sekte suci Donghua membimbing semua sekte menuju tanah ritual Donghua. Semua orang dari sekte naga, tolong ikuti aku. Seorang murid perempuan dari sekte suci Donghua berjalan ke Wang Xian dan berbicara dengan ketakutan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, berita tentang Raja Naga dari sekte naga yang melumpuhkan seorang murid dari sekte suci Donghua diketahui oleh semua murid lainnya. Mendengar tentang keadaan buruk senior mereka tidak bisa menahan perasaan dingin mengalir di punggung mereka. Seorang petugas dan seorang murid perempuan dikirim untuk menerima sekte naga. Wang Xian menganggukkan kepalanya,
mengikuti di samping murid perempuan itu dan menuju ke tempat ritual Donghua. Tempat ritual Donghua berjarak 2 hingga 3.000 meter dan seseorang harus melintasi 10 gunung untuk mencapainya. Tempat ritual yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Di ujung lain, ada sebuah danau besar. Di tengah danau, ada patung batu yang tingginya lebih dari 20 meter. Itu adalah patung batu dari Saint tertinggi Donghua kita, pendiri Sekte Suci Donghua. Murid wanita dari Sekte Suci Donghua mencuri pandang ke Wang Xian saat dia memperkenalkannya dengan lembut. Sekte Suci Donghua memiliki hampir 7 hingga 800 tahun sejarah. Apakah saya benar? Wang Xian bertanya. 873 tahun tepatnya. Tahun ini adalah tahun ke-873 sejak berdirinya Sekte Suci Donghua. Murid perempuan itu menjawab dengan bangga. Wang Xian terkekeh. Semua murid Sekte Suci Donghua memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri bawaan. Raja Naga, tolong temukan tempat yang kamu suka. Di tempat ritual, murid perempuan itu menunjuk ke tempat yang relatif lebih dulu dari yang lain. Wang Xian melihat ke seberang dan melihat klan Sui dan klan Xiao. Dia segera berjalan dengan senyum berseri. Selain klan Sui dan klan Xiao adalah guild pengikut suci. Saudara Wang Xian. Ketika Sui Huang dan Xiao Kuanshan melihat Wang Xian berjalan ke arah mereka, mereka langsung bertukar salam dengannya. Ketua guild dari guild pengikut suci dan murid-murid mereka juga melihat ke seberang. Klan Sui, klan Xiao dan guild pengikut suci masing-masing memiliki 10 ahli bawaan yang telah datang. Sui Huang, Xiao Tua, apakah kalian baru saja tiba hari ini? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Ya, kami mendengar apa yang Anda lakukan beberapa waktu lalu. Kamu benar-benar magnet untuk masalah. Sui Huang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa pendapat Anda tentang aliansi sekte ortodoks setelah pertimbangan? Wang Xian terkekeh dan bertanya langsung. Kita tidak bisa membiarkan setan menguasai dunia bawah. Oleh karena itu, saya telah berdiskusi dengan Old Xiao dan Old Huang. Jika kita tidak bisa menghindarinya, kita hanya perlu bergabung. Sui Huang menjawab dengan sungguh-sungguh. Wang Xian mengangguk. Saat seseorang berada di dunia bawah, tidak semua hal bisa diputuskan sendiri. Bahkan Sekte Suci tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan dalam menghadapi pertempuran antara Sekte Ortodoks dan Iblis. Saya memiliki serangkaian atribut api senjata spiritual bawaan. Jika kalian tertarik, bawalah material level bawaan untuk ditukar. Akan lebih baik jika Anda memiliki bahan atribut setan. Petik 2. Wang Xian ragu sejenak sebelum memberi tahu mereka. Dalam pertempuran antara Sekte Naga, Sekte Suci Medis dan klan Kiao sebelumnya, Sekte Naga telah berutang budi kepada mereka setelah mereka datang membantu. Bantuan ini harus dikembalikan. Selain itu, atribut api 300 lebih senjata spiritual bawaan terlalu lemah untuknya. Sekarang setelah dia menguasai seni pemurnian peralatan, dia bisa mengandalkannya jika dia bisa mendapatkan sekumpulan material tingkat bawaan. Sui Huang dan Xiao Kuanshan terkejut dan terkejut. Sekumpulan. Terlepas dari itu, aku bisa melengkapi kedua klanmu sepenuhnya. Tentu saja, ini tergantung pada kalian berdua yang memiliki material tingkat bawaan yang cukup untuk ditukar. Wang Xian berkata dengan sepenuh hati. Bocah, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak senjata spiritual bawaan? Mata Xiao Kuanshan dan Sui Huang bersinar karena kegembiraan. Ini adalah senjata spiritual bawaan yang mereka bicarakan. Di antara pertempuran dua ahli bawaan, orang yang memiliki senjata pasti akan menang. Untuk Sekte Suci, akan jarang menemukan 3 atau 4 senjata spiritual bawaan. Apakah kamu pikir aku seperti kamu? Hampir terbunuh dalam perjalanan ke luar negeri. Wang Xian menatap Sui Huang dan menggodanya. Beraninya kamu, bocah. Beraninya kamu mengolok-olok saya sekarang. Sui Huang menatapnya dan melanjutkan, apakah Anda benar-benar memiliki banyak atribut api senjata spiritual bawaan? Tentu saja. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, sebenarnya, saya memiliki senjata level 11 yang berada di atas level bawaan. Apa? Senjata untuk ahli dan realem. Sui Huang dan Xiao Kuanshan bisa merasakan napas mereka semakin cepat saat mereka menatap tajam ke arah Wang Xian. Bawakan barang-barangmu padaku untuk ditukar. Wang Xian menjawab sambil tertawa. Ekspresi mereka berdua berubah dengan cepat.
Mereka sedang berpikir keras tentang bahan apa yang bisa mereka tawarkan dengan imbalan senjata yang bisa mereka gunakan. Guild leader dari guild pengikut suci memandang Wang Xian dengan kaget. Murid wanita di sampingnya masih cemberut dan mengamati Wang Xian dengan ketidakpuasan. Baik, kami akan membawa barang-barang itu besok. Dengan senjata spiritual bawaan, kerugian kedua klan kita akan jauh lebih rendah. Sui Huang dan Xiao Kuanshan menjawab dengan tergesa-gesa. Wang Xian mengangguk dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa lebih dari 30 sekte telah berkumpul di tempat ini. Di seluruh lapangan, ada lebih dari 10.000 orang. Tidak ada yang lebih lemah dari seniman bela diri level 7. Bisa dibilang hampir 95% kekuatan dunia bawah telah berkumpul di tempat ini. Dia melihat ke depan dan melihat platform yang ditinggikan di dekat pusat danau. Di platform yang ditinggikan, ada 100 bangku batu yang aneh. Tidak ada yang duduk di sana. Orang-orang dari Sekte Suci Donghua ada di sini. Pada saat ini, Wang Xian melihat orang-orang dari Sekte Suci Donghua tiba. Ada lebih dari 1.000 orang. Di tengah, ada 4 pria tua dengan rambut seputih salju. Salah satu lelaki tua itu memiliki tongkat jalan berbentuk pedang. 100 orang atau lebih berjalan menuju platform yang ditinggikan. Saat mereka berjalan, mereka seperti tentara yang terdiri dari 1.000 tentara. Dari mereka, seseorang bisa merasakan tekanan yang mencekik. Sejak lahir, semuanya adalah ahli bawaan. Ya ampun, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Sekte Suci Donghua? Petik 2. Mereka terlalu kuat. Di dunia bawah Tiongkok, Donghua berkuasa tertinggi. Petik 2. Pemimpin Sekte Ni Wushuang tidak ada di sini. Mungkinkah pemimpin Sekte Ni Wushuang bersiap-siap untuk pertempuran besar dalam beberapa hari? Petik 2. Sekte di sekitarnya terkejut melihat para ahli elit dari Sekte Suci Donghua berjalan maju. 100 ahli bawaan akan cocok dengan 3 Sekte Suci. Bab 505, memobilisasi semua orang di Sekte Naga. Antrean lebih dari 100 orang perlahan-lahan berjalan di tengah platform yang ditinggikan. Orang tua yang memegang tongkat berjalan berbentuk pedang berbalik menghadap semua orang di bawahnya. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan mengungkapkan senyuman di hadapan semua pasukan kelas Sein dari dunia bawah. Aku, Ni Wuya, akan menjadi tuan rumah aliansi Sekte Ortodoks hari ini karena pemimpin Sekte Ni Wushuang sedang dalam kultivasinya, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran 2 hari dari sekarang, kata lelaki tua itu perlahan. Di belakangnya duduk ratusan ahli di bangku batu. Di antaranya, Hai Jiao mengambil kursi tengah, tampak tanpa ekspresi. Tak satu pun dari mereka berbicara. Wang Xian duduk di kursi, memperhatikan mereka dengan tenang. Selain dia memiliki kursi, hanya ahli Sekte Suci dan Realem yang dapat memiliki tempat. Ahli bawaan dari Sekte Suci lainnya hanya bisa berdiri di belakang. Aku yakin semua orang tahu tentang situasi di dunia bawah sekarang. Diabolisme sedang meningkat, dan mereka telah berkeliling, membunuh yang tidak bersalah. Mereka tidak ortodoks, tidak takut, mengerikan dan haus darah. Kami tidak akan memiliki kedamaian selama diabolisme ada. Ni Wuya memandang orang-orang dan berkata perlahan. Hari ini, Sekte Suci Donghua mengundang kalian semua ke sini untuk membentuk aliansi antara semua sekte dan klan di dunia bawah. Kami akan melenyapkan diabolisme dan memulihkan kedamaian di dunia bawah. Apakah ada yang keberatan dengan aliansi Sekte Ortodoks ini? Jika tidak, aturannya tetap sama seperti 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu, setiap sekte leluhur akan mengirimkan ahli mereka, termasuk 70% dari total ahli bawaan, 50% dari jumlah total murid mereka. Adakah yang ingin menyuarakan sesuatu tentang pengaturan ini? Petik 2. Ni Wuya menyapu pandangannya ke tanah. The Secret Seas of Swords tidak akan berpartisipasi dalam aliansi. Suara seorang pria tua terdengar. Kerumunan itu membeku sebentar sebelum melihat ke sumber suara itu. Seorang pria tua berdiri tepat di depan laut suci pedang. Ada kursi di sampingnya, tapi dia tidak mengambilnya. Saat dia berbicara, dia tanpa ekspresi, dengan mata setajam silet. Dia juga memiliki 5 pedang tajam di punggungnya. Alis Ni Wuya berkerut saat dia melihat orang tua itu. Orang tua itu menjulurkan lehernya ke atas dan berkata, Laut Suci Pedang telah hidup di laut, dan kami jarang melangkah ke dunia bawah. Dengan demikian, Anda dapat menyelesaikan bisnis Anda sendiri.
Saya di sini secara pribadi untuk memperjelas pendirian saya hanya untuk memberikan wajah kepada Sekte Suci Donghua. Petik 2. Niwuya mengangkat alisnya sedikit. 50 tahun yang lalu, Laut Suci Pedang bertarung dengan kami berdampingan. Apakah Anda akan mundur sekarang? Diabolisme mungkin tidak akan membiarkan kalian pergi. Petik 2. Mengapa kita harus takut pada diabolisme saat kita berada di laut? Senyum tipis muncul di wajah pria tua itu. Menatap orang tua itu, Niwuya tetap diam saat dia melihat ke arah Hai Jiao di sampingnya. Kai tua, Laut Suci Pedang, bagaimanapun, adalah klan di dunia bawah. Ini menyangkut hidup dan mati dunia bawah. Bagaimana kalian bisa berpaling dari kami pada saat ini? Hai Jiao berdiri perlahan dan berkomentar sambil tersenyum saat dia menatap pria tua dari Laut Suci Pedang. Dengan kalian di sekitar, diabolisme yang tidak penting akan dengan mudah dimusnahkan. Secret Seas of Swords tidak ikut campur. Petik 2. Orang tua itu memandang ke arah Hai Jiao dengan cemberut. Suaranya agak dingin saat dia berbicara. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Saya juga berbasis di laut, dan diabolisme tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi karena dunia bawah dalam masalah, aku merasa semua klan dan sekte harus memikul tanggung jawab bersama. Jika tidak, lingkungan damai yang kita bangun melalui usaha keras kita akan dinikmati oleh orang lain. Ini tidak adil. Petik 2. Hai Jiao menanggapi dengan senyum lebar sambil memperhatikan lelaki tua itu. Tepat sekali. Pertempuran antara sekte ortodoks dan diabolisme melibatkan semua orang dan setiap kekuatan. Kita semua harus berkontribusi untuk ini. Kami menggunakan darah kami untuk menyusuri jalan, dan bukan orang lain yang menyeberanginya seperti yang mereka inginkan. Petik 2. Niwuya menatap pria tua itu dan berkomentar dengan jelas. Old Kai, melihat situasi saat ini, seluruh dunia bawah seperti sederet kartu domino di mana satu kejatuhan mempengaruhi semua orang. Terus terang, kita semua berada di perahu yang sama. Jika seseorang ingin melompat sekarang, jangan pernah kembali ke perahu ini lagi. Jika tidak, kata seorang lelaki tua dengan mantel hijau dari Sekte Suci, Sekte Jiutian. Dia menoleh ke Old Kai of the Secret Seas of Swords. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi arti tersiratnya jelas. Kami tidak tahu berapa banyak kerugian yang akan kami derita dari perang ini. Jika kita menderita kerugian yang luar biasa, bukankah Sekte Suci yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran mendapatkan keuntungan tanpa mengangkat jari? Petik 2. Seorang pria tua dari klan Dongmen melemparkan pandangan dingin ke arah Laut Suci Pedang. Old Kai menggelapkan ekspresinya ketika dia melihat 7 ahli alam dan dari 7 pasukan kelas Sein menatapnya dengan tatapan tidak menyenangkan. Old Kai, ini waktunya bagi Sekte Ortodoks untuk bekerja sama melawan musuh bersama. Aku berharap Laut Suci Pedang bisa bergabung dengan kita. Kata Niwuya dengan sinar saat ia memberikan jalan untuk Laut Suci Pedang pada waktu yang tepat. Cahaya berkedip di mata Old Kai. Baik, tapi kami menghadapi krisis sebelumnya, dan kami hanya tersisa dengan lusinan ahli bawaan. Jadi, kami hanya dapat mengirim 10 ahli bawaan. Petik 2. Tentu, selama jumlahnya mencapai 70% dari total ahli bawaan, itu akan berhasil. Niwuya mengangguk tanpa ekspresi. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah alasan untuk Laut Suci Pedang. Tapi dia tidak membeberkan ini karena sekte mereka terletak di tengah lautan. Sekte Suci Donghua tidak akan tahu berapa banyak ahli bawaan yang mereka miliki sejak awal. 70% dari kekuatan itu hanyalah perkiraan kasar. Laut Suci Pedang akan mengirimkan 10 ahli bawaan. Sekte Suci Donghua akan mengirimkan 70 ahli bawaan, 4 ahli alam dan 4.000 murid. Kata Niwuya perlahan, memimpin. 4 dan realem ahli. Semua orang terkesiap melihat nomor itu. 4 dan realem ahli. Itu memang Sekte Suci Donghua. Klan Dongmen, 20 ahli bawaan. Sekte Gelap, 20 ahli bawaan. Klan Sui, 20 ahli bawaan. Xiao Klan, 20 ahli bawaan. Sekte Suara Surgawi, 20 ahli bawaan. Semua sekte suci tidak menyadari jumlah ahli bawaan yang dimiliki setiap sekte. 20 ahli bawaan mungkin kurang dari 70%, tapi itu cukup dekat. Dengan beberapa sekte suci secara berturut-turut melaporkan 20 ahli bawaan, semua orang mengikutinya dengan pemahaman yang tak terucapkan.
Niuya menganggukkan kepalanya dengan kepuasan setelah mendengar angka-angka yang dilaporkan oleh berbagai klan dan sekte suci. Kemudian dia perlahan-lahan mengarahkan pandangannya pada Wang Xian, yang selama ini menjaga ibunya. Ini pasti sekte naga yang baru muncul. Ini dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bagi Raja Naga untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Sekte suci kedokteran, yang pil ramuannya menandai dasar dari kemenangan kita 50 tahun yang lalu, telah dimusnahkan oleh Sekte Naga. Untungnya, kami masih memiliki murid dari Sekte Naga. Selama kontes bakat tertinggi, murid dari Sekte Naga menang atas dua murid diabolisme yang luar biasa. Karena Sekte Naga dipenuhi dengan ahli yang menarik, saya pikir Sekte Anda dapat berkontribusi lebih banyak untuk dunia bawah dengan mengirimkan seluruh Sekte Naga, karena tidak ada murid rata-rata di Sekte juga. Bagaimana menurut Anda? Niuya memandang Wang Xian dan menanyakan ini dengan senyum lebar. Oh, setelah mendengar Niuya, Wang Xian mengangkat alis dengan kedinginan berkedip di matanya. Bab 506, apa hubungan diabolisme dengan saya? Saya punya pertanyaan. Agar aliansi sekte ortodoks ini menghilangkan diabolisme, bagaimana kita akan bertindak? Siapa yang akan mengeluarkan instruksi, atau akankah itu didasarkan pada konsensus sekelompok ahli dan realem? Wang Xian memandang Niuya dan bertanya dengan jelas. Aku ingin tahu apakah saudara ini pernah mendengar pepatah, Donghua berkuasa tertinggi di dunia bawah Tiongkok. Penghapusan diabolisme ini secara alami akan berada di bawah kepemimpinan Sekte Suci Donghua kami. Selain itu, mengingat kekuatan yang dimobilisasi oleh Sekte Suci Donghua kita, itu seharusnya bukan permintaan yang tidak masuk akal bagi kita untuk memimpin, kan? Niuya menjawab seolah-olah itu hanya perintah alami untuk diharapkan. Mengapa kamu meminta Sekte Nagaku untuk memobilisasi semua kekuatan kita? Wang Xian memandang Niuya dan menanyainya dengan dingin. Niuya mengangkat alis ke arah Wang Xian dan berkata sambil tersenyum, ini terutama dalam pertimbangan penindasan yang bisa dilakukan para ahli dari Sekte Naga pada diabolisme. Selanjutnya, jika Sekte Suci Medis masih ada, pertempuran kami dengan diabolisme akan jauh lebih mudah. Sekarang Sekte Naga telah memusnahkan Sekte Suci Medis, masuk akal jika kalian menebusnya. Selain itu, Sekte Naga tidak memiliki murid biasa. Sekte dan keluarga lain akan memobilisasi 5 hingga 600 dari mereka dan mungkin bahkan 1000. Meminta kalian untuk mengirim 50 orang bukanlah hal yang tidak masuk akal. Petik 2. Hehe, setelah mendengar penjelasan Niuya, Wang Xian tertawa jijik. Dia berdiri dan berbicara dengan keras. Kamu juga harus tahu tentang ini. Sekte Naga kami tidak memiliki murid biasa dan hanya memiliki 50 ahli bawaan. Kalau begitu, mengapa saya harus bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks dan menerima perintah dari Sekte Suci Donghua Anda? Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat ke semua orang di panggung yang lebih tinggi. Dengan 50 ahli bawaan dari Sekte Naga, siapa yang berani menyinggung kita di dunia bawah? Akankah diabolisme berani? Bahkan jika mereka melakukannya, lalu apa? Apakah Sekte Nagaku takut? Di dunia bawah, terlepas dari apakah Sekte Ortodoks berkuasa atau aturan diabolisme, apa hubungannya dengan Sekte Nagaku? Terlepas dari apakah itu diabolisme atau Sekte Ortodoks, tidak ada dari kalian yang dapat mempengaruhi Sekte Naga kami. Anda ingin Sekte Naga kami memobilisasi semua kekuatan kami dan mendengarkan perintah Anda. Apa yang memberimu keberanian untuk memikirkannya? Wang Xian terkekeh dan menatap Niuya. Saat dia berbicara, dia memastikan bahwa setiap kata jelas bagi semua orang. Memesan Sekte Naganya. Beraninya dia. Ini. Ketika pasukan sekitarnya mendengar Wang Xian, mereka semua tercengang. Semua orang memandang Wang Xian dan mengerutkan kening. Aku benci orang yang menyuruhku berkeliling. Beri aku alasan bagi Sekte Nagaku untuk bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan memberikan pertanyaan terakhir kepada Niuya. Ketika Niuya mendengar Wang Xian, ekspresinya berubah serius. Dia tidak akan pernah mengira Wang Xian akan membuat pernyataan seperti itu. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman saat dia menatap Niuya. Niat aslinya adalah untuk tidak bergabung dengan apa yang disebut aliansi Sekte Ortodoks. Namun, Niuya ingin dia mengirim seluruh Sekte Naga masuk ini membuatnya semakin menentang gagasan itu. Hak apa yang kalian miliki untuk memesan Sekte Naga saya?
Sekarang semua sekte di dunia bawah sudah masuk, apakah sekte nagamu berpikir untuk mengisolasi dirimu dari kami? Niuya menatap Wang Xian dan bertanya dengan serius. Kalau begitu, sekte naga kita memilih untuk menempuh jalan kita sendiri. Wang Xian bertemu dengan tatapan Niuya. Anak nakal, saya telah berpikir untuk membunuh Anda tetapi saudara Ni menghentikan saya dan meminta saya untuk memikirkan gambaran yang lebih besar. Sekarang Anda tidak bergabung dengan aliansi sekte ortodoks. Tiba-tiba, suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Ledakan, aura menakutkan melesat ke langit. Raungan yang menyerupai amukan air sepertinya datang dari langit. Hai Jiao berdiri dari kursinya tanpa emosi dan menatap Wang Xian. Haha, bunuh aku. Jika ini bukan wilayah sekte suci Donghua, Anda pasti sudah menjadi mayat sekarang. Petik 2. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Dia menatap tajam pada Hai Jiao sebelum melihat ke seberang kerumunan dari sekte suci Donghua. Niuya menatap Wang Xian saat wajahnya tenggelam. Aku sudah lama mendengar bahwa Raja Naga dari sekte naga sangat kurang ajar. Hari ini, lelaki tua ini akhirnya menyaksikannya. Melumpuhkan murid dari sekte suci Donghua kami dan sekarang dengan klaim Anda yang kurang ajar. Kamu benar-benar muda dan impulsif. Petik 2. Hehe, ada apa dengan itu? Saya sudah memberikan wajah sekte suci Donghua dengan tidak membunuh muridnya. Jika kalian ingin menjadikan kami musuh, aku juga tidak keberatan. Petik 2. Wang Xian menjilat bibirnya dan menatap semua orang dari sekte suci Donghua. Arogansi, sombong banget. Itu adalah 100 ahli bawaan dan 4 ahli alam dan. Namun, dia berani membuat klaim seperti itu. Petik 2. Betapa bodoh dan tak kenal takutnya dia untuk secara terbuka menantang sekte suci Donghua. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, dia benar-benar sombong. Bahkan, terlalu sombong untuk memiliki nyali menjadikan Donghua sekret sekte musuhnya. Petik 2. Sekte dan keluarga di sekitarnya dari dunia bawah memandang Wang Xian dan berkomentar. Gemuruh. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, 100 lebih ahli dari sekte suci Donghua berdiri. Aura menakutkan melesat ke langit saat mereka menatap tajam ke arah Wang Xian. Selama orang tua sebelum mereka memberikan instruksinya, mereka pasti akan membunuh bocah sombong ini. Sui Huang dan Xiao Kuanshan menghela nafas saat melihat betapa konfrontatifnya Wang Xian. Sekarang diabolisme sedang meningkat, mungkinkah kalian masih ingin memulai pertempuran sekte suci? Karena sekte naga tidak mau bergabung, mengapa kita harus memaksanya? Jika kita mendorongnya ke sisi yang berlawanan, itu akan sangat berbahaya bagi kita. Petik 2. Sui Huang dan Xiao Kuanshan berbicara dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas mengungkapkan posisi mereka. Sekte suci sekitarnya mengerutkan kening. Sekte suci yang tidak bergabung bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Karena Raja Naga sangat sombong untuk mengatakan bahwa diabolisme tidak ada hubungannya dengan dia, apalagi yang bisa saya, Niuya, katakan. Untuk saat ini, satu-satunya saran saya adalah perhatikan tindakan Anda sendiri. Petik 2. Niuya melihat Sui Huang dan Xiao Kuanshan menyela dan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk konflik internal. Karena itu, dia berkomentar dengan dingin. Saya memiliki permusuhan dengan anak nakal ini. Hari ini, saya akan membunuhnya di sini. Apakah ada yang punya pendapat tentang itu? Hai Jiao berteriak. Matanya tertuju pada Wang Xian dan penuh dengan niat membunuh. Aku berpikir untuk membunuhmu setelah menyelesaikan masalah ini. Karena Anda sedang mencari kematian, saya akan memenuhi keinginan Anda sekarang. Petik 2. Saat dia berbicara, dia bergerak. Gemuruh. Suara air laut yang jatuh bergema seketika. Ratusan meter air laut langsung terbentuk di belakang Hai Jiao. Kedalaman air laut mencapai lebih dari 10 meter dan itu melayang di udara. Kalau begitu, aku akan melihat siapa yang akan mati hari ini. Melihat Hai Jiao menyerang, niat membunuh terpancar dari mata Wang Xian. Dia pindah dan menghadapi serangannya. Ledakan, nyala api panas membakar langit. Beberapa ratus meter ruang di sekitar Wang Xian diselimuti api. Api dan air langsung memenuhi langit di atas tanah ritual Donghua. Mereka akan bertarung. Mereka benar-benar akan bertarung. Ahli terkuat kedua dari dunia bawah versus Raja Naga dari Sekte Naga. Petik 2. Orang-orang dari Sekte Suci Donghua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya mereka tidak akan ikut campur.
Petik 2. Bukankah Raja Naga menggunakan atribut logam? Bagaimana dia melepaskan energi atribut api secara tiba-tiba? Petik 2. Aura yang menakutkan. Pertempuran antara ahli yang tak tertandingi benar-benar bisa menghancurkan langit dan bumi. Petik 2. Ketika Haijiao menyerang dan Wang Xian menerima serangannya, warna langit berubah seketika. Api dan air laut memenuhi seluruh langit. Niuya dan para ahli dari Sekte Suci Donghua memandang Wang Xian, yang memancarkan api tak berujung, dengan sungguh-sungguh. Itu pasti kekuatan ahli dan realem yang tak tertandingi. Haijiao benar-benar sesuai dengan namanya sebagai ahli terkuat kedua di dunia bawah. Bahkan aku bukan tandingannya. Bocah sombong itu pasti akan mati. Niuya berpikir sendiri sambil menatap dengan enggan pada dua pria di udara. Akan lebih baik jika penguasa Pulau Ular Laut bisa membunuh bocah sombong ini. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah lebih lanjut. Para ahli dari beberapa sekte suci berpikir sendiri. Sehubungan dengan Haijiao sebagai ahli terkuat kedua di dunia bawah, mereka memiliki keyakinan mutlak. Membunuh anak nakal seharusnya bukan masalah yang sulit. Bab 507, musuh dikalahkan dalam 4 gerakan. Anda membunuh 2 bawahan saya. Aku akan memusnahkanmu, lalu Sekte Naga hari ini. Petik 2. Haijiao berdiri di udara, 1000 meter di atas tanah dengan arus berjatuhan melonjak di belakangnya saat dia berbicara dengan dingin. Hancurkan Sekte Nagaku. Niat membunuh yang luar biasa berkedip di mata Wang Xian saat dia membuka mulutnya dan meludahkan Dragon Ball-nya. Aku akan membunuhmu hari ini, lalu putramu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia segera berlari ke Haijiao. Aku akan membunuhmu dalam 5 pukulan. Haijiao melambaikan tangannya, dan 2 senjata seperti tanduk muncul di tangannya. Lautan jatuh menjadi makhluk menakutkan dengan tanduk. Kamu bahkan tidak berada di Buding Realem, dan kamu berani menjadi sombong. Wang Xian menunjukkan tampilan menghina dengan bola naga digantung di atas kepalanya. Api dari radius 100 meter ditarik ke Dragon Ball, mengembun menjadi naga surgawi Inferno 8 meter. Serangan pertama, ular laut ke laut. Rasa dingin membasahi wajah Haijiao saat dia memegang tanduk ganda dan menghadapi Wang Xian. Kalau begitu aku akan mengambil langkah pertamamu. Lengan Wang Xian memanjang hingga 2 meter dengan cakar naga yang menakutkan. Cakar naga yang tajam dipanaskan hingga suhu tinggi. Bam! Sebuah ledakan terdengar segera setelah tanduk ganda dan cakar naga saling bertabrakan. Itu adalah ledakan air dan api. Menggeram. Saat mereka bertabrakan, naga surgawi Inferno di atas Wang Xian sudah bentrok langsung dengan monster laut bertanduk. Ledakan. Ses. Naga surgawi Inferno tampak hidup saat ia menggaruk cakarnya yang tajam dan menggigit tanduknya. Api naga dimuntahkan sementara awan kabut yang naik dari air laut dalam jarak 100 meter dengan cepat menghilang. Apa? Ketika dia dan Wang Xian bertabrakan satu sama lain, dia terkejut karena kekuatannya dan energi air di udara berkurang dengan cepat. Ular laut menyerang. Haijiao meraih tanduk ganda dengan sejumlah besar energi air berkumpul di atasnya. Dia mengayunkan lengannya, dan 2 energi air yang berputar dengan kecepatan tinggi berputar bersama. Energi air yang berputar membengkak menjadi ukuran ember, panjang beberapa ratus meter, dilemparkan ke Wang Xian secara langsung. Ular laut, bagaimanapun juga ular laut. Rasa dingin muncul di wajah Wang Xian saat dia mengayunkan tangannya. Naga surgawi Inferno di atas kepalanya mengayunkan sosok yang mendominasi dan menyerbu menuju arus air yang menakutkan. Boom-boom. Saat energi air menguap, uap yang naik ke langit mengembun menjadi awan. Tetesan air hujan mulai turun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut, di tempat ritual Donghua, tercengang saat dia menjulurkan lehernya untuk menyaksikan pertempuran di langit. Anak laki-laki itu, yang lebih muda darinya, mampu bersaing dengan ayahnya. Dia merasa ini tidak bisa dipercaya. Sekte Raja Naga dari naga itu tangguh. Dia setara dengan Haijiao. Petik 2. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari rata-rata ahli dan realem. Apakah ini kekuatan dari Raja Naga? Dia memang perkasa. Sudah 2 pukulan, dan Haijiao masih dirugikan. Petik 2. Kelompok pasukan menyaksikan kejadian itu dengan kaget. Haijiao adalah pejabat terkuat kedua yang diakui di dunia bawah. Namun dia hanya setara dengan Sekte Raja Naga dari naga. Raja Naga ini, kembali ke Sekte Suci Donghua,
Niwuya dan dua ahli alam dan lainnya sedang menonton pertempuran di udara dengan mata menyipit. Kekuatan Haijiao adalah setengah langkah menuju alam yang berkembang. Raja Naga itu juga seharusnya sama. Dia adalah seorang ahli berusia 20 tahun yang tak tertandingi. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Anda ingin membunuh saya dalam 5 pukulan. Wang Xian memelototi Haijiao dengan dingin. Dengan satu gerakan, dia menarik ekor panjang api di udara sementara dia menyapu cakar naga besar ke arah Haijiao. Aku mengatakan 5, dan berarti 5. Haijiao sangat marah saat dia berteriak dengan pancaran biru yang keluar dari tanduk gandanya. Gambar tanduk sapi yang melengkapi tanduk ganda di tangannya perlahan muncul dari tubuhnya. Ledakan. Dua tanduk sapi besar menghantam cakar naga Wang Xian. Tubuh Haijiao tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Itu jas. Satu setelan senjata spiritual bawaan. Petik 2. Wang Xian tercengang melihat senjata spiritual saling melengkapi. Itu adalah setelan senjata spiritual dengan beberapa item yang saling melengkapi sehingga mereka bisa meledakkan 2 kali lipat jumlah energi yang bisa mereka lakukan saat mereka sendiri. Setelan senjata spiritual bawaan jarang, tapi menarik. Langkah keempat, penyerapan ular laut. Haijiao mengungkapkan ekspresi jahat. Sebagai ahli resmi terkuat kedua di dunia bawah, dia telah berjanji untuk membunuhnya dalam 5 langkah, dan itu tidak akan lebih dari itu. Ini adalah kebanggaan seorang ahli. Dia mengangkat tanduk ganda saat air laut segera mengelilinginya. Laut mulai berputar-putar dengan hebat seperti badai. Boom-boom. Di samping tanah ritual Donghua ada danau yang sangat luas. Seluruh danau mulai runtuh. Dengan penyerapan Haijiao, air dari danau mulai berputar ke udara. Penyerapan ular laut. Astaga, apakah ini kekuatan yang menakutkan dari seorang ahli yang tak tertandingi? Ini terlalu mendominasi. Pakar bawaan manapun akan gemetar di sepatu bot mereka di bawah kekuatan gila seperti itu. Petik 2. Ahli bawaan yang belum mencapai alam dan sedang menyaksikan ular laut menyerap air dengan ngeri. Rasanya seperti melihat badai yang mendominasi, kekuatan yang menakutkan dari alam. Air berputar dengan kecepatan yang menakutkan. Akhirnya, semua air dari laut berkumpul untuk membentuk tanduk sapi yang menakutkan. Tanduk yang tajam. Bayangkan melihat ribuan tanduk tajam berputar keras di udara, menghantam satu dengan kecepatan tinggi. Itu akan menjengkelkan. Menggunakan energi untuk memadatkan barang. Bukankah itu yang bisa dilakukan oleh para ahli Buding Realm? Haijiao sebenarnya juga bisa melakukannya. Petik 2. Pakar dan realem dapat menggunakan energi untuk menggambar objek sementara pakar realem Buding dapat memadatkan item. Kelas pertempuran telah dinaikkan satu level. Dia tidak diragukan lagi adalah ahli terkuat kedua di dunia bawah. Ketika dia mencapai usia Niu Shuang, dia mungkin bisa maju ke Buding Realem. Petik 2. Raja naga itu sangat perkasa. Hal yang bisa berubah menjadi naga surgawi inferno seharusnya adalah bola api spiritual. Tingkat bola api spiritual cukup menakutkan. Petik 2. Semua orang menjulurkan kepala sambil menatap pemandangan menakutkan dari bawah. Semuanya tersentak. Bahkan pakar dan realem juga menyipitkan mata. Sarana serangan dan senjatanya semuanya berada pada puncaknya sehingga aku tidak bisa melampaui 4 level untuk mengalahkannya. Wang Xian mempelajari penyerapan ular laut yang menakutkan dan menarik napas dalam-dalam. Mengaum. Dengan teriakan, Dragon Ball yang melayang di atasnya menyelimuti dirinya. Di luar, Wang Xian sepertinya ditelan oleh naga surgawi inferno. Namun, Wang Xian berubah menjadi naga surgawi saat ini. Dia menatap Haijiao, yang menatapnya dengan mata dingin. Jejak niat membunuh muncul di wajahnya. Aku tidak butuh 5 gerakan untuk mengalahkanmu. Tubuh Wang Xian bergetar, menggambar jejak api di udara saat menyerbu penyerapan ular laut yang menakutkan itu. Mencari kematianmu sendiri. Semua orang menyaksikan dengan pandangan menghina dari bawah. Ular laut setinggi 500 meter menyerap air, mengkondensasi semua energi air menjadi tanduk setajam silet. Dalam menghadapi serangan yang begitu mendominasi, seseorang hanya bisa menghindar. Mengisi ke arah itu sama baiknya dengan menggali kuburannya sendiri. Bab 508, kalian menjaga hidupnya. Hasilnya akan segera diputuskan. Raja naga itu akan segera dibunuh. Hehe, dia menyebabkan kematiannya sendiri.
Jika penguasa Pulau Ular Laut dapat mempertahankan penyerapan ular laut sepanjang 100 meter selama setengah jam, dia dapat menghancurkan seluruh kota. Petik 2. Kekuatan penyerapan ular laut bahkan lebih menakutkan daripada topan level 10. Semua makhluk yang tersedot akan hancur berantakan. Petik 2. Haha, bunuh Raja Naga. Karena dia tidak bergabung dengan aliansi sekte ortodoks, dia akan menjadi masalah potensial bagi kita di masa depan. Yang terbaik adalah membunuhnya sekarang. Petik 2. Dia gila ingin melawan penguasa Pulau Ular Laut. Di lapangan ritual Donghua, kerumunan orang menunggu untuk melihat bentrokan naga surgawi Inferno setinggi 8 meter dan penyerapan ular laut beberapa ratus meter. Tanpa disadari, banyak dari mereka yang menyeringai. Berkenaan dengan sekte naga kelas Saint yang baru didirikan dan perilaku dominan Raja Naga, semua sekte suci lainnya tidak memiliki kesan yang baik. Faktanya, itu lebih dari ketakutan. Mereka takut dengan kekuatan sekte naga dan Raja Naga. Jika Raja Naga terbunuh di sini, mereka akan senang menyaksikannya. Wang Xian mendengar diskusi di bawahnya dan kekejaman terpancar di matanya. Bunuh aku. Dia menyipitkan matanya dan api meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Mati. Penyerapan ular laut, penghancuran ular laut. Petik 2. Hai Jiao berdiri di mata penyerapan ular laut dan tanduk di tangannya berputar dengan cepat. Dia melambaikan tangannya dan penyerapan ular laut berbenturan dengan Wang Xian. Gemuruh. Ledakan tak berujung meletus saat Wang Xian menyerbu ke penyerapan ular laut yang sangat besar. Api berkumpul dan membentuk sisik naga yang menutupi tubuhnya. Energi air menyatu dan membentuk benda tajam menyerupai tanduk sapi dan melesat ke arah tubuh Wang Xian. Gelombang kejut yang mengerikan mengguncang seluruh langit. Benturan air dan api telah menghasilkan awan besar yang tidak menyenangkan terbentuk di atas langit. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di awan yang tidak menyenangkan. Saat aku berubah menjadi naga, aku bahkan bisa mengalahkan ahli Budding Realm di luar negeri yang memiliki teknik bertarung. Seseorang yang belum mencapai alam Budding di dunia bawah sepertimu tidak akan menjadi tandinganku. Petik 2. Sebelum tanduk sapi yang terbentuk dari energi air bisa menabrak Wang Xian, mereka langsung menguap. Wang Xian mengayunkan cakar naganya langsung ke tubuh Hai Jiao. Apa? Ketika Hai Jiao melihat Wang Xian menerobos dan penyerapan ular lautnya tidak memberikan kerusakan apapun padanya, dia tercengang. Kotoran, kotoran, kotoran. Melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya dengan cepat, Hai Jiao bisa merasakan hatinya memilukan. Gur, serangan ular laut. Petik 2. Hai Jiao membuka mulutnya dan meludah seteguk darah di tanduk di tangannya. Seketika, mereka memancarkan warna biru yang lebih cerah. Dalam penyerapan ular laut, ribuan dan ribuan tanduk berkumpul untuk membentuk tanduk besar yang menakutkan. Mewah dan tidak praktis. Teknik bertempurmu sangat jauh dari para ahli di luar negeri. Petik 2. Wang Dahai sedikit menundukkan kepalanya setelah melihat serangan Hai Jiao. Tanduk naganya bersinar dengan warna merah kusam saat dia menyerbu langsung ke arah tanduk sapi raksasa yang terbentuk dari energi air. Bam! Tanduk naga menembus dan Wang Xian tidak berhenti sejenak. Dia segera mengayunkan cakar naganya ke Hai Jiao. Ark! Dua tangisan celaka datang dari langit. Tubuh Hai Jiao jatuh ke tanah ritual sekte suci Donghua dengan kecepatan yang menakutkan. Ledakan! Ledakan keras bergema dari tempat ritual. Di tengah-tengah tanah ritual, lubang besar 5 meter yang dalamnya lebih dari selusin meter bisa dilihat. Di sekitarnya, jaringan retakan yang menakutkan telah muncul. Kamu mengalahkan saya dalam 5 langkah. Petik 2. Pada saat ini, suara Wang Xian bergema dari langit. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Lord of Sea Serpent Island dikalahkan. Ahli terkuat kedua dari dunia bawah telah dikalahkan. Petik 2. Ini. Di tanah ritual Donghua, semua orang tidak percaya ketika mereka melihat sosok di lubang yang dalam dan Wang Xian di langit. Serangan yang dilepaskan Lord of Sea Serpent Island sebelumnya mampu menghancurkan langit dan bumi. Namun, dia telah dikalahkan. Dikalahkan dengan relatif mudah. Jika semua orang melakukannya dengan benar, mereka berdua baru saja bertukar 4 gerakan. Tidak ada yang menyangka Lord of Sea Serpent Island akan dikalahkan dalam 4 gerakan. Ini membuat mereka terlihat sangat pahit. Penguasa Pulau Ular Laut yang sangat mereka harapkan, ahli terkuat kedua di dunia bawah dan orang yang bahkan lebih kuat dari mereka semua, dikalahkan oleh Raja Naga. Api merah dipancarkan dari tubuh Wang Xian.
Dia menundukkan kepalanya dan menatap Lord of Sea Serpent Island yang terbaring di lubang yang dalam. Bunuh aku. Dengan apa yang kamu mampu. Petik 2. Suara tanpa emosi Wang Xian terdengar di seluruh tempat ritual Donghua. Bibirnya melengkung menjadi seringai saat dia turun ke tanah. Tidak, ini tidak mungkin. Ayahku tidak akan kalah. Dia tidak mungkin dikalahkan. Tuan Muda Pulau Ular Laut menyangkal saat dia berteriak ngeri. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, batuk hebat datang dari lubang yang dalam dan sesosok tubuh merangkak keluar secara bertahap. Pada saat ini, Lord of Sea Serpent Island dalam kondisi yang menyedihkan. Di dadanya, 2 luka dalam bahkan telah mencapai tulangnya. Di sekitar luka jaringan itu terbakar hitam. Masih ada bekas percikan api yang menyala. Rambutnya berantakan dan janggut yang dipangkas rapi sekarang telah dibakar. Dia terlihat sangat menyedihkan saat ini. Dibandingkan dengan tampilan dominan dan megah sebelumnya, seolah-olah ini adalah orang lain. Kaki Haijiao menggigil sedikit saat dia menatap Wang Xian. Ekspresinya berubah drastis. Ketika putra Anda mencoba membunuh saya beberapa waktu lalu, hasil Anda telah diputuskan. Wang Xian mendarat di tanah dan menatap Lord of Sea Serpent Island dengan senyuman. Selain itu, aku bukan orang yang kurang ajar. Andalah yang membunuhku dalam 5 langkah. Ironis sekali. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, pedang api muncul di tangannya. Pedang api berputar secara bertahap saat menebas ke arah kepala Haijiao dalam sekejap. Ketakutan bersinar di mata penguasa Pulau Ular Laut saat tubuhnya menggigil. Bam! Raja Naga, hasilnya sudah diputuskan. Mari kita akhiri di sini. Petik 2. Pada saat ini, tongkat jalan berbentuk pedang muncul di depan pedang api dan menghentikannya dalam prosesnya. Suara Niwuya mencapai dia. Wang Xian menyipitkan matanya, berbalik dan menatap Niwuya tanpa rasa takut yang berada di panggung tinggi. Anda akan menghentikan saya untuk membunuhnya. Wang Xian bertanya pada Niwuya dengan dingin. Dengan diabolisme yang meningkat dan kekacauan di mana-mana, penguasa Pulau Ular Laut adalah bagian dari aliansi kami Sekte Ortodoks. Anda akan menghentikan saya untuk membunuhnya. Wang Xian memotongnya dan bertanya sekali lagi. Raja Naga, ini adalah wilayah dari Sekte Suci Donghua kami dan penguasa Pulau Ular Laut adalah tamu kami. Dia juga kekuatan utama dalam aliansi Sekte Ortodoks. Anda tidak bisa membunuhnya. Ni Wushuang menatap Wang Xian dengan serius dan menjawab. Kalau begitu, apakah kamu tahu harga untuk melindunginya? Wang Xian menatap tajam ke arah Ni Wushuang. Harga, apa? Mungkinkah Sekte Nagamu akan menjadikan kami, Sekte Suci Donghua, musuhmu dan menjadi musuh aliansi Sekte Ortodoks? Petik 2. Mendengar tuntutan Wang Xian yang sangat konfrontatif, Ni Wushuang menarik muka dan menjawab. Bukan aku yang menginginkanmu sebagai musuhku. Kaulah, Sekte Suci Donghua, yang menginginkan Sekte Nagaku sebagai musuhmu. Petik 2. Bab 509, tidak ada istirahat untuk musuh kecuali kematian. Bukan aku yang menginginkanmu sebagai musuhku. Kaulah, Sekte Suci Donghua, yang ingin Sekte Naga menjadi musuhmu. Petik 2. Nada sedingin es Wang Xian bergema di tempat ritual, menyebabkan semua orang terkesiap ketakutan. Semua pasukan kelas Sein menatap Wang Xian dengan mata berkedip. Seperti biasa, ketika Sui Huang dan Xiao Kuanshan mendengar itu, mereka menggelengkan kepala ke arah Wang Xian, yang menatap tajam pada Sekte Suci Donghua. Seperti biasa, dia tidak takut pada kekuatan dan keberadaan apapun. Pengikut Suci Guild Elders, bunuh. Murid dari Medical Saint Sect, bunuh. Seluruh Medical Saint Sekte, musnahkan. Klan Qiao, musnahkan. Sekarang dia mencoba membunuh Haijiao, ahli terkuat kedua di dunia bawah, dan menjadikan dirinya musuh dengan Sekte Suci Donghua. Semua pasukan kelas Sein di sekitarnya menatap Wang Xian dengan mata berkedip. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Mereka akhirnya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana Raja Naga ini bekerja. Jangan memprovokasi saya. Siapapun yang memprovokasi saya, hanya ada satu kata, pertempuran. Niwuya dan sekelompok ahli dari Sekte Suci Donghua marah saat mereka meledakkan aura pembunuh. Jadi bagaimana jika Sekte Suci Donghua membuat musuh dengan Sekte Naga? Kata Niwuya sambil menatap belati di Wang Xian dengan mata penuh dingin dan niat membunuh. Tidak ada istirahat bagi musuh kecuali kematian. Jika Sekte Suci Donghua bertekad untuk melindungi Haijiao hari ini,
kita akan bertemu satu sama lain di medan perang. Wang Xian menjawab dengan dingin saat dia memelototi Ni Wuya tanpa ingin kalah. Baik, sungguh orang yang kurang ajar. Karena kamu kurang ajar, kamu akan tinggal di sini hari ini. Seorang pria tua dan realem di samping Ni Wuya berteriak saat dia memberikan pancaran menakutkan yang menunjuk ke arah Wang Xian. Tidak ada istirahat untuk kita. Sekte Naga tidak berani beristirahat dengan Sekte Suci Donghua. Petik 2. Pakar dan realem lainnya berdiri dengan pisau ganda tergantung di pinggangnya. Saat dia memancarkan auranya, kedua bilah mengeluarkan suara mendengung. 3 pakar dan realem mengeluarkan getaran menakutkan, mencoba menindas Wang Xian. Hehe, sepertinya kalian sudah membuat keputusan. Wang Xian menunjukkan senyum menghina. Saya tidak punya dendam dengan Donghua Secret Sect. Tapi karena kalian ingin membuat musuh dengan Sekte Naga, kami akan dengan senang hati menerimanya. Dan, saat dia berbicara, dia menatap ketiga lelaki tua itu. Kalian belum cocok denganku. Wang Xian menyapu tatapan menghina ke seluruh orang dari Sekte Suci Donghua. Akhirnya, dia berhenti di Hai Jiao dan mengerutkan bibirnya. Karena Sekte Suci Donghua melindungimu kali ini, aku akan membunuhmu lain kali. Hehe, yakinlah bahwa ini tidak akan lama lagi. Petik 2. Saat dia berbicara, Wang Xian berbalik, terlihat malas. Dia memerintahkan sisa Dragonian, ayo pergi. Semua orang dari Sekte Suci Donghua mengepalkan tangan mereka erat-erat dengan mata berkilauan. Mereka ragu-ragu apakah mereka ingin menyerang. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba berputar dan melihat ke ratusan ahli Sekte Suci Donghua. Jika kalian tidak bisa menahanku di sini hari ini, maka Sekte Naga akan menjadi mimpi burukmu mulai sekarang. Haha, Wang Xian terkekeh saat dia berjalan keluar. Setelah mendengar Wang Xian, orang-orang dari Sekte Suci Donghua tampak mengerikan. Cahaya berkedip di mata Ni Wuya saat dia memegang pentungan seperti pedang dengan erat di tangannya. Atmosfer tiba-tiba membeku saat semua pasukan kelas Sein di sekitarnya menyaksikan dengan ekspresi serius. Rupanya, Sekte Suci Donghua keluar untuk melindungi Hai Jiao, dan mereka benar-benar membuat marah Raja Naga. Selain itu, Raja Naga telah menjelaskan bahwa Sekte Suci Donghua akan membuat musuh dengan mereka. Tidak ada istirahat bagi musuh kecuali kematian. Jika Sekte Suci lain yang mengatakan hal yang sama, mereka mungkin akan menghina. Tapi ini dikatakan oleh Raja Naga, orang yang akan membantai siapapun yang memprovokasinya. Tidak ada yang akan meragukan apa yang dikatakan Raja Naga. Tahan dia di sini. Orang tua di samping Ni Wuya mengertakkan gigi dan berkata dengan mata pembunuh. Ni Wuya menggelapkan ekspresinya saat dia melihat semua ahli alam dan dari Sekte Suci. Semua pakar dan realem dari Sekte Suci menyaksikan dengan acuh tak acuh karena itu bukan urusan mereka. Karena pemimpin sekte tidak ada, kita mungkin tidak bisa menghentikannya mengingat kekuatan gabungan kita. Ni Wuya mengepalkan tinjunya dengan erat dan berbicara dengan suara yang membosankan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga begitu kuat sehingga semua orang mewaspadai dia. Dia menggunakan 4 pukulan untuk mengalahkan orang terkuat kedua di dunia bawah. Sekte suci lainnya tidak berani ikut campur dalam hal ini karena kekuatan tempur Wang Xian yang menakutkan. Tidak seperti Sekte Suci Donghua, mereka tidak memiliki ahli dunia bawah terkuat di sekte mereka. Meskipun mereka berharap Sekte Naga bisa dimusnahkan, dan Raja Naga bisa dibunuh, mereka tidak mau mengambil risiko. Jika mereka tidak dapat menahan Raja Naga di sini hari ini, seorang ahli yang tak tertandingi akan memimpin ahli bawaannya untuk membunuh murid-murid Sekte Suci tanpa henti. Tak satu pun dari Sekte Suci atau klan Suci bisa mengambil kekuatan yang menakutkan seperti itu. Tanpa melebih-lebihkan, Sekte Naga saat ini adalah yang terkuat di dunia bawah, selain dari Sekte Suci Donghua. Dan Raja Naga akan menjadi yang terkuat kedua. Kedua pria tua di samping Ni Wuya memiliki wajah cemberut dengan mata tertuju pada sosok yang pergi. Mereka tidak percaya diri menahan Raja Naga di sini. Di wilayahnya, sulit untuk mempertahankan ahli seperti dia jika dia bertekad untuk melarikan diri. Mengingat kekuatan Sekte Naga, mereka menjadi musuh yang baik dari 4 sekte iblis utama. Kata Ni Wuya dengan suara tumpul. Dia menatap sekeliling pada semua sekte dan klan leluhur di bawah platform dan menghela nafas panjang. Suasana hatinya sangat buruk. Sekte Suci Donghua tidak menyangka bahwa mereka akan membuat musuh dengan lawan yang tangguh.
Dia melirik Hai Jiao, yang terluka parah dan menarik napas dalam-dalam. Aliansi Sekte Ortodoks harus terus berlanjut. Adapun Sekte Naga, Sekte Suci Donghua tidak terlalu peduli meskipun mereka perkasa. Faktanya, pemimpin sekte mereka tidak ada di sini hari ini. Ketika pemimpin sekte mereka membunuh Kaisar Qi dari diabolisme, itu akan menjadi waktu untuk memusnahkan Sekte Naga. Sekte Suci Donghua, Setelah Wang Xian keluar dari Sekte Suci Donghua, dia memiliki jejak kedinginan yang muncul di matanya. Saat dia memasuki Sekte Suci Donghua kemarin, Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Suci Donghua. Mereka hanya mengizinkan ahli mereka sendiri untuk melayang di udara sementara klan dan sekte yang tersisa harus berjalan kaki. Dalam pertemuan hari ini, semua ahli bawaan mereka duduk sementara ahli bawaan lainnya dari sekte suci lainnya harus berdiri. Seluruh penampilan arogan dan sombong membuat Wang Xian kesal. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte leluhur ini. Selain itu, mereka juga melibatkan diri dalam masalah Hai Jiao. Karena mereka ingin bermain, saya akan bermain dengan mereka. Pembentukan Sekte Naga membuat dunia bawah kagum. Petik 2. Wang Xian menyipitkan matanya dan bertanya pada Mo Yuan dengan suara tumpul, di mana para Dragonian of the Abyss itu. Raja Naga, 7 dari mereka masih mengoperasikan Abyss. Dalam menghadapi pertempuran antara diabolisme dan Sekte Ortodoks, ada banyak misi untuk membunuh diabolisme. Sekarang mereka sibuk mendapatkan batu spiritual. Mereka bahkan meminta saya untuk menambah tenaga kerja beberapa hari yang lalu. Mo Yuan menjawab dengan senyum lebar. Jika itu masalahnya, kamu akan mengambil alih Abyss dan memimpin semua murid dari Sekte Naga. Kami akan membunuh semua ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua, kata Wang Xian dengan dingin. Karena mereka adalah musuh kita, tidak ada istirahat bagi mereka kecuali kematian. Mengingat kekuatan dan reputasi Sekte Suci Donghua, mereka juga akan memusnahkan musuh mereka sepenuhnya. Dunia bawah adalah tempat seperti itu. Bab 510, Aku memusnahkan para iblis. 1. Raja Naga, kita akan melewati Abyss dalam perjalanan pulang. Haruskah kita pergi dengan para Dragonian? Petik 2. Dalam perjalanan pulang, Wang Xian dan kelompoknya memanggil Bas untuk mengirim mereka kembali ke River Town. Ketika mereka berada di jalan, Mo Yuan menanyakan ini. Oh, dasar Abyss. Wang Xian bingung. Basis Abyss ada di kota depan. Ya, kota Ling, kota yang relatif terkenal di dunia bawah. Mo Yuan menganggukkan kepalanya saat dia menjawab Wang Xian. Kota yang terkenal. Wang Xian sedikit bingung. Ya, kota Ling berada tepat di samping hutan tanpa lemak. Ada banyak seniman bela diri di seluruh kota Ling. Selain itu, banyak seniman bela diri yang ingin berlindung di kota Ling. Petik 2. Ada nama lain yang lebih umum dari kota Ling dan itu kota hantu. Di dalamnya, ada area yang sangat luas di mana semua orang telah pergi dan tidak ada seorang pun yang tinggal. Petik 2. Mo Yuan menjelaskan kepada Wang Xian. Itu adalah tempat yang kacau dan dasar Abyss dibangun di sana. Selain itu, mereka telah membentuk departemen informasi yang cukup baik. Agen informasi ini semuanya adalah penjahat yang direkrut dalam kota Ling. Petik 2. Kota Ling. Saya belum pernah mendengarnya. Karena kita sedang lewat, ayo pergi dan lihat. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikan Mo Yuan. Iya, Mo Yuan menganggukkan kepalanya dan pergi untuk mengarahkan pengemudi menuju kota Ling. Setelah memasuki kota Ling, Wang Xian menyadari bahwa itu lebih merupakan kabupaten yang lebih besar daripada kota. Jalan-jalan di seluruh kota agak sempit. Ada juga lebih banyak rumah dan itu sedikit lebih kacau dibandingkan dengan River Town. Raja Naga, kita di sini. Ketika mobil tiba di pusat kota-kota Ling, Mo Yuan berbalik dan memberi tahu Wang Xian. Terletak di pusat kota, Wang Xian turun dan mengamati sekeliling saat dia bertanya. Pangkalan ini tidak dibangun oleh Long Qi dan yang lainnya. Mereka mengambil alih kelompok pembunuhan dan membangunnya menjadi basis Abyss. Mo Yuan menjelaskan saat dia memimpin Wang Xian menuju toko di depan. Bar Ling Yue. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat nama toko itu. Dia tersenyum dan memasukinya. Saat itu kira-kira jam 5 sore dan bar belum buka untuk bisnis. Mo Yuan mengeluarkan ponselnya dan memberitahu Long Qi dan yang lainnya. Raja Naga, segera, 7 naga membuka pintu dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Raja Naga, tolong ikuti kami.
Begitu mereka berada di bar, Wang Xian melihat beberapa karyawan sudah bekerja. Semua karyawan ini adalah orang biasa dari kedua jenis kelamin. Mereka memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada Wang Xian dan kelompoknya. Raja Naga, kami biasanya masuk melalui gerbang 2 dan jarang masuk melalui gerbang ini. Petik 2. Long Qi berkata kepada Wang Xian dengan nada serius. Apakah ada pintu masuk lain? Wang Xian menjawab sambil tertawa. 5 dari mereka, Long Qi menjawab dan membawa mereka ke sebuah kantor. Segera setelah itu, Long Qi mengaktifkan sakelar dan terowongan yang mengarah ke bawah tanah muncul. Ini hanyalah salah satu pintu masuk. Ada 4 pintu masuk lainnya. Saat Long Qi berbicara, dia memimpin mereka ke terowongan. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, ruang bawah tanah yang sangat besar muncul di depan mata Wang Xian. Ini adalah basis dari kelompok pembunuh kelas 1 di dunia bawah di masa lalu. Itu sangat tersembunyi. Kecuali seseorang adalah bagian dari kelompok pembunuh, akan sulit bagi mereka untuk masuk. Long Qi menjelaskan kepada Wang Xian. Ini adalah tempat yang cukup besar. Ini hampir setengah dari ukuran dasar Dark Conjurers. Petik 2. Wang Xian melihat sekelilingnya dengan kaget. Tidak banyak orang berada di ruang bawah tanah. Selain 7 naga, sisanya adalah agen informasi. Pengumpulan informasi adalah aspek penting dari kelompok pembunuh. Kelompok pembunuh tanpa informasi apapun pada dasarnya akan beroperasi dengan kedua mata terpejam. Bahkan jika mereka menerima misi, itu akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Seluruh markas Abyss memiliki 20 agen informasi yang memproses informasi yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Untuk waktu dekat, kumpulkan semua informasi tentang Sekte Suci Donghua. Wang Xian melihat sekeliling dan menginstruksikan mereka. Informasi tentang Sekte Suci Donghua mungkin sedikit merepotkan. Mereka terlalu kuat dan akan sulit bagi kami untuk mendapatkannya. Long Qi sedikit mengernyit dan melanjutkan, namun, kami dapat membeli informasi. Beli informasi. Ya, Omniscient Group adalah organisasi yang mengkhususkan diri pada penjualan intelijen. Selama Anda mampu membelinya, informasi apapun dapat dibeli. Namun, mereka mengenakan biaya selangit. Long Qi mengangguk saat dia menjelaskan. Grup Mahatau. Wang Xian tahu tentang kelompok Mahatau. Di masa lalu, mereka telah mempublikasikan informasi tentang dia. Kelompok Mahatau mengetahui segala sesuatu yang ada di surga dan bumi. Ini adalah organisasi informasi terkuat di dunia bawah. Ketika sampai pada berita tentang dunia bawah, tidak ada yang tidak diketahui oleh kelompok Mahatau. Orang bisa melihat betapa luar biasa kuatnya kelompok Mahatau itu. The Omniscient Group juga ada di kota ini. Long Qi tiba-tiba menyela. Hah, markas mereka juga di sini. Wang Xian tercengang dan terkejut. Kami mengetahui ini secara tidak sengaja. Senling Information Technology Private Limited. Itu seharusnya menjadi sarang kelompok Mahatau. Long Qi menambahkan. Apakah itu? Saya yakin 70%. Ada beberapa kali kami mendengar informan mereka bertukar informasi di bar kami. Mereka sangat rahasia. Petik 2. Long Qi melanjutkan, selain itu, selain kelompok Mahatau, basis sisa dari diabolisme juga terletak di dalam hutan tanpa lemak dalam jarak yang dekat. Mereka memiliki banyak murid yang aktif di tempat ini. Selama beberapa hari terakhir, jumlah seniman bela diri di kota Ling telah menurun dengan cepat. Petik 2. Kelompok Mahatau dan sisa-sisa ada di sini. Sangat menarik. Mungkinkah kelompok Mahatau dan sisa tidak menyadari keberadaan kita di sini? Petik 2. Wang Xian sedikit penasaran. Grup Mahatau adalah yang terbaik dalam mengumpulkan informasi. Mereka seharusnya tidak menyadari hal-hal yang terjadi begitu dekat dengan mereka. Raja Naga, ada kemungkinan besar mereka tidak mengetahuinya. Abyss kami hanya didirikan untuk waktu yang singkat. Selain itu, misi yang kami terima sejauh ini kurang dari 10. Tentu saja, saat kami menerima lebih banyak misi, grup Mahatau kemungkinan akan melihat kami dengan jaringan luar biasa mereka. Jelas Long Qi. Wang Xian mengangguk. Itu masuk akal. Meskipun kelompok Mahatau sangat luar biasa, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya di dunia bawah. Sejak terbentuknya Abyss, sekarang menduduki peringkat teratas dalam bagan grup pembunuh di dunia bawah. Namun, mereka baru berdiri beberapa bulan. Apalagi, Abyss hanya terdiri dari 7 orang dan telah menerima sejumlah kecil misi. Menarik. Jika kita bisa menguasai grup Mahatau,
segalanya akan lebih mudah. Petik 2. Wang Xian ragu-ragu. Setelah berjalan mengitari dasar jurang, dia mulai merenung. Ketika dia berjalan keluar dari dasar abis, waktu sudah lewat jam 6 sore. Wang Xian tidak berniat untuk kembali hari ini dan dengan demikian menuju ke arah yang dikatakan Long Qi kepadanya. Senling Information Technology Private Limited adalah perusahaan teknologi tinggi. Berkenaan dengan perusahaan ini, Wang Xian telah mendengarnya. Itu adalah salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia dan termasuk di antara tingkat paling elit dalam aspek informasi komputer. Selain itu, Senling Information Technology Private Limited juga memiliki satelitnya sendiri. Bab 511, Aku Memusnahkan Setan, 2. Perusahaan teknologi tinggi, yang memiliki teknologi satelit canggih. Wang Xian berseru di luar pintu masuk teknologi informasi Senling, sementara dia merasakan staf di dalam seluruh perusahaan. Mereka semua adalah orang biasa, tanpa satupun seniman bela diri. Dan sementara Wang Xian menatap gedung itu dengan saksama, seorang pria parubaya menyaksikan dari rekaman pengawasan. Dia berdiri di sebuah kantor di lantai tertinggi, di dalam gedung yang sama. Di sekitar pria parubaya ada banyak set kulit manusia yang sangat indah yang digantung dan digantungkan dari atas. Selain ini, ada beberapa tulang garnet, yang bersinar dalam kilauan merah. Seluruh kantor tampak sangat mengerikan. Dari rekaman pengawasan, siluet Wang Xian tampak sangat jelas. Raja Naga, apakah dia sudah mempelajari basis Mahatau kita? Jika tebakanku benar, bila itu seharusnya habis. Petik 2. Memang, murid Sekte Naga adalah pembunuh di dalam abis. Petik 2. Pria parubaya itu menyeringai kecil. Dengan wajah percaya diri yang luar biasa, matanya berkilau saat dia melihat rekaman itu. Seorang Raja Naga tidak perlu dikhawatirkan. Kami melawan seluruh aliansi sekte ortodoks. Apakah kalian benar-benar berasumsi bahwa kami, diabolisme, telah hidup dalam pengasingan selama setengah abad terakhir tanpa benar-benar melakukan apapun? Apakah kalian benar-benar berasumsi bahwa kami akan dimusnahkan dengan mudah oleh apa yang disebut sekte ortodoks? Haha, kali ini, yang Anda sebut sekte ortodoks harus bersiap untuk menatap mata ketakutan. Petik 2. Pria parubaya itu bergumam pelan, sebelum melanjutkan dengan seringai. Kemudian lagi, semuanya akan tergantung pada pertarungan antara Kaisar Qi dan Niu Shuang. Lebih baik jika mereka bisa binasa bersama. Petik 2. Parubaya memandang dengan acuh tak acuh. Dia membelai wajahnya seolah-olah ingin merapikan penampilannya. Setelah menyegarkan diri, dia tersenyum sekali lagi. Melangkah seperti orang sukses di masyarakat, dia menuju ke bawah dengan tas di tangan. Selama ini, wajahnya berseri-seri dengan senyum hangat dan lembut. Namun, ketika pria parubaya itu muncul dari ruangan, Wang Xian membuang muka sementara dia tetap berdiri di bawah gedung Senling. Memang, ini adalah Omniscient Group. Tapi, dibandingkan dengan yang kubayangkan, tempat ini berbeda jauh. Wang Xian berseru saat dia berbalik, sementara senyum sinis menyebar di wajahnya. Pria parubaya itu berasumsi bahwa dia telah mengamati Wang Xian secara mendetail, saat dia mengawasinya melalui rekaman pengawasan. Sedikit yang dia tahu bahwa Wang Xian sedang melihat segala sesuatu di dalam gedung menggunakan mata menusuknya, termasuk pria parubaya bersama dengan rekaman pengawasan. Wang Xian sungguh terkejut bahwa kelompok Mahatau ini tampaknya berasal dari diabolisme, lebih khusus lagi yang tersisa. 5 dekade pengasingan dan menunggu penyergapan. Memang, segala sesuatunya lebih rumit dari yang terlihat. Wang Xian mengembara ke dalam pemikiran yang dalam sebelum mengabaikannya dengan menggelengkan kepalanya. Dia pergi, sebelum mampir ke restoran terdekat untuk makan sederhana. Ketika pukul 8 malam, Wang Xian tiba di bar Ling Yue di tepi jurang. Bar itu penuh orang. Sedikit yang diharapkan orang bahwa kelompok pembunuhan ditempatkan tepat di bawah bar ini. Wang Xian melirik seluruh bar, hanya untuk melihat lebih dari selusin seniman bela diri sebelum dia menemukan tempat dan duduk. Dia tidak memperhatikan musik yang menggelegar dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim banyak pesan ke Guan Suking dan Lan Qingyue. Tetapi duo itu tidak membalasnya, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Hah, Wang Xian berkata dengan bingung. Saat itulah hidungnya mengejang karena bau busuk berdarah. Wang Xian menyipitkan matanya sebelum melihat ke samping. Di salah satu sudut ada 2 pria muda yang sangat tampan, ditemani oleh 2 wanita cantik yang duduk di samping mereka.
Dengan semua senyuman, kedua wanita cantik itu duduk, bersandar pada para pria muda. Wang Xian menatap mata kedua wanita cantik itu, saat mereka tampak tabah dan tak bernyawa. Tangan mereka beristirahat di atas gelas anggur, sementara aliran darah segar memenuhi interior. Dengan ekspresi puas di wajah mereka, kedua pemuda itu meraba-raba wanita cantik itu tanpa pandang bulu sambil meminum darah segar dari kacamata. Ak-ak, ini adalah hidup. Sudah 50 tahun sejak saya melangkah ke ujung hutan yang dalam untuk menjalani kehidupan primitif ketika saya berusia 10 tahun. Sekarang, saya akhirnya bisa menikmati hidup di dunia kesenangan ini. Petik 2. Hehe, masyarakat saat ini benar-benar merupakan salah satu kesenangan dan kenikmatan. Saat aku bisa menyempurnakan set kedua dari Bone Puppets, aku akan mengubah si cantik kecil ini menjadi boneka Bone, dan bersenang-senang dengannya setiap hari. Petik 2. Adapun Vaseles, beberapa pelacur kuyu tua itu, mereka tampaknya menjalani kehidupan yang cukup sekarang juga. Mereka ada di sini, cek-cek. Lihatlah tubuh itu, betapa memesona. Petik 2. Percakapan antara kedua pemuda itu bisa didengar dengan keras dan jelas saat memasuki telinga Wang Xian. Wang Xian memandang dengan tatapan sedingin es. Melalui mata menusuknya, dia bisa melihat dua sesepuh mesum berusia 60-an saat mereka memeluk dua wanita cantik di pelukan mereka. Halo, pria tampan. Saat itu, sebuah suara memikat memanggilnya. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita menggerakkan menatapnya dengan semua senyuman saat dia sedikit membungkukkan tubuhnya. Wanita itu bahkan melambai kedua pria muda yang duduk di sudut. Wang Xian memandang wanita itu dan memikirkan kulit manusia yang sangat indah yang bertempat di dalam gedung Senling. Jadi ini diabolisme. Meskipun banyak dari sekte ortodoks menjengkelkan, mereka dari diabolisme sangat mengerikan. Wang Xian berpikir sendiri. Ini bukan pertama kalinya dia melihat orang-orang dari Remains. Sebelumnya, saat dalam perjalanan ke ibu kota, Wang Xian tidak memiliki banyak perasaan selama pertemuannya dengan mereka. Tetapi sekarang setelah dia melihat banyak hal untuk dirinya sendiri, dia diliputi oleh keinginan untuk membunuh. Saat Wang Xian mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik di hadapannya, yang terlihat adalah wajah tua dan kuyu yang menyeringai. Apa yang kamu inginkan, jalang tua kuyu? Wang Xian bertanya dengan dingin, dengan sedikit ejekan, saat dia menatap wanita tua itu. Wanita yang mempesona itu terkejut, saat dia membalas dengan tatapan acuh tak acuh. Siapa yang kau sebut wanita jalang tua, tampan? Apakah saya terlihat tua? Wanita itu bertanya sambil mengulurkan tangannya dan membelai bahu Wang Xian. Apakah setiap orang dari diabolisme ini tidak bermoral dan tidak pandang bulu? Wang Xian bertanya saat dia melihat wanita tua di depannya sebelum dia melirik kedua pria muda yang tetap di sudut. Wanita itu membeku setelah mendengar kata-kata Wang Xian, ketika senyum di wajahnya memudar sebelum digantikan oleh kekuatan aura tidak menyenangkan yang melonjak. Kamu tahu terlalu banyak. Wanita itu membentak sambil menggeram, kehilangan semua rasa pesona dari sebelumnya. Mati, Wang Xian membalas dengan nada tidak simpatik. Dengan ayunan lengannya, kekuatan yang mengancam menyerang langsung ke wanita itu. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan membunuh ahli bawaan akan menjadi sepotong kue. Ah! Ketika lengan Wang Xian mendarat di atas wanita itu, wajahnya berkerut saat dia menatapnya dengan ekspresi gentar. Ledakan. Darah segar keluar dari mulutnya sementara tubuhnya yang tua, kurus dan mengerikan terbang mundur sebelum menabrak area di belakangnya. Anda meminta malapetaka. Sebuah suara tajam bertahan di seberang bar, karena menyembunyikan musik yang sedang dimainkan. Hah! Golden Cicada melepaskan cangkangnya. Untuk berpikir itu berhasil menahan pukulan fatal. Wang Xian berseru dengan sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya sebelum berdiri secara bertahap. Seorang seniman bela diri. Beraninya kamu, meminta azab. Petik 2. Di pojok, kedua pemuda itu langsung berdiri. Ekspresi wajah mereka menjadi gelap saat melihat wanita tua Vaseles ketika mereka melihat bahwa dia telah menggunakan jurus, jangkrik emas melepaskan cangkangnya, untuk tetap hidup. Keluar, keluar, kalian semua. Saat itu, Mo Yuan dan beberapa dragonian lainnya berteriak pada orang-orang biasa lainnya yang hadir di bar, saat melihat apa yang terjadi. Mereka telah berjaga-jaga di dalam tempat. Ah! 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 Kerumunan itu menanggapi. Teriakan itu, diliputi aura iblis, telah menimbulkan rasa takut di dalamnya.
Bahkan para turis yang ingin tinggal dan menyaksikan tontonan itu mulai berlomba menuju pintu keluar dengan ketakutan.